dibahas selesai. Alhamdulillah. Baik, akan dibawa absen ya terlebih dahulu. Arni, hadir. Tria, hadir. Sabrina, hadir. Safira, hadir. Nafa, hadir. Zakia, tidak hadir, punya izin. Ada suratnya tidak? Ada. Oh, ya. Ular, tidak hadir, Bu. Dia nggak tahu. Tidak ada kabar ya? Iya, betul sekali. Berarti apa ya? Baik, di sini untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Di sini udah ada yang pernah mendengar belum apa itu teks deskripsi? Belum ya. Jadi di sini Ibu akan membahas mengenai teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang dimana ide utamanya itu merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek tempat, peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Nah, dengan begitu pembaca bisa seolah-olah merasakan di mana fisik maupun emosi secara langsung dengan yang dijelaskan di dalam teks. Nah, pernah dengar juga belum apa saja teks deskripsi dan struktur teks deskripsi? Belum. Nah, jadi ada 6 ya untuk struktur deskripsinya. Yaitu yang pertama itu judul. Judul pada paragraf deskripsi itu setidaknya harus mengandung 3 aspek. Yaitu yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama itu relevan, kedua provokatif atau menarik dan juga singkat. Nah, yang kedua itu identifikasi penentuan, identifikasi dari orang, objek atau benda lainnya. Selanjutnya itu ada klasifikasi sebuah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang selanjutnya itu ada deskripsi berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau yang dibahas di dalam teks tersebut. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah penggagasan pada hal yang dianggap penting atau kesimpulan yang bisa dicantumkan ataupun tidak. Nah, di sini Ibu akan memberikan atau menayangkan video YouTube. Tolong disimak baik-baik ya. Lewati aja. Tolong disimak ya anak-anak.
Baik, sudah disimak ya video tadi. Nah, di sini selain di dalam video, ibu juga akan memberikan sebuah teks. Jadi kalian nanti ada salah satu untuk membaca ke depan ya. Nah, sudah muncul belum? Ya. Di sini ibu akan menyampaikan sebuah contoh Pantai Lovina tempat berkumpul lumba-lumba. Siapa yang akan membaca di depan? Saya. Ya, silakan Sabrina. Di depan. Ya, di depan untuk membaca teks deskripsi ini. Oke. Jadi Lovina tempat berkumpul lumba-lumba. Tepatnya, pantai ini berada sekitar 10 kilometer arah barat kota Singaraja. Kadang orang menyebutnya sebagai kawasan wisata Kali Kerupuk. Pantai Lovina memang menarik karena masih relatif alami. Salah satu keunikan di pantai ini adalah Anda bisa menyaksikan aksi lumba-lumba liar yang terdapat di laut. Pantai Lovina memiliki pasir yang hitam yang berkilau indah ketika terkena cahaya. Biasanya pengunjung anak-anak senang bermain rumah pasir. Sementara itu, lumba-lumba dapat dijumpai dengan menempuh sekitar 1 kilometer dari bibir pantai. Laut Bali yang berada di perairan Lovina relatif tenang, sehingga Anda bisa berwisata di laut tersebut dengan menggunakan perahu nelayan. Biasanya, para wisatawan sudah berkumpul di pantai sejak pukul 5:30 WIB untuk berangkat ke tengah laut. Anda bisa menyewa perahu nelayan yang memang disediakan untuk perjalanan tersebut. Perjalanan dimulai dengan menggunakan perahu kecil yang hanya bisa mengangkut maksimal 4 orang selain sang nelayan. Selama perjalanan, Anda bisa melihat pemandangan laut yang luas dan saya perahu menjauhi daratan. Anda bisa melihat daratan Lovina dari kejauhan seperti seluruh. Setelah sampai di tengah laut, sang nelayan akan menelusuri ke tempat biasanya lumba-lumba akan muncul. Apabila ada sekelompok lumba-lumba yang melompat, sang nelayan akan memberitahu perahu-perahu lain di sekitarnya, sehingga perahu-perahu tersebut akan menambah kecepatan untuk mengejar sekelompok lumba-lumba itu. Selain itu, Anda juga dapat menyelam atau snorkeling untuk menikmati keindahan bawah laut. Anda dapat menjumpai beragam ikan hias yang cukup ramah untuk mendatangi para penyelam. Di kawasan Lovina terdapat banyak penginapan dengan harga terjangkau. Ada juga penginapan yang menyediakan atraksi lumba-lumba yang mengisikan atraksi lumba-lumba. Baik, sudah. Terima kasih untuk Sabrina. Nah, di sini tadi ibu kan sudah menayangkan sebuah video, yaitu video dari YouTube, dan juga memberikan sebuah contoh teks deskripsinya juga. Nah, di sini tugas kalian, yaitu ibu beri tugas kalian cari kesimpulannya dan juga fungsi dari kehidupan sehari-harinya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Ini ibu bagi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Mulai dari sekarang ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengambil kesimpulan dari video dan teks yang dibacakan oleh Sabrina tadi. Menit lagi ya. Apakah sudah ada yang selesai menyimpulkan video dari teks tadi? Sudah Bu, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 perwakilannya Ya, menyampaikan kesimpulan. kesimpulan tentang teks
Lovina, tempat berkumpul lumba-lumba. Pantai Lovina yang terletak di dekat kota Singaraja, Bali, menawarkan pengalaman unik untuk menyaksikan lumba-lumba liar di tengah laut. Dengan pasir hitam yang berkilau dan suasana pantai yang tenang, pengunjung dapat menikmati pemandangan laut menyelam atau snorkeling. Perahu nelayan disediakan untuk mengantar wisatawan ke lokasi kemunculan lumba-lumba sekitar 1 km dari pantai. Kawasan ini juga menawarkan berbagai pilihan penginapan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan wisatawan. Lovina adalah tempat yang cocok untuk berlibur, terutama bagi yang ingin menikmati atraksi lumba-lumba dan keindahan bawah laut. Pendapat saya tentang fungsi teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. Teks deskripsi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu menggambarkan sesuatu berupa tempat, benda, atau situasi dengan rinci. Melalui teks deskripsi, pembaca dapat membayangkan dan merasakan hal-hal yang dijelaskan seolah-olah mereka melihat atau mengalaminya langsung. Dalam teks pariwisata ini, teks deskripsi berfungsi untuk menarik minat pembaca agar tertarik mengunjungi lokasi tertentu dengan menggambarkan keindahan dan keunikan yang ditawarkan tempat tersebut. Teks deskripsi juga dapat digunakan dalam berbagai bidang lain seperti periklanan, pendidikan, dan seni untuk menyampaikan informasi dan menimbulkan emosi atau kesan tertentu pada pembaca. Wah, sangat bagus sekali ya kesimpulan dan pesan-pesannya yang disampaikan oleh saudari Ani. Terima kasih Ani. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sebelum menutup itu pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan PR kepada kalian, yaitu 5 soal mengenai Pantai Lovina ini ya. Tidak ada spidol ya? Tidak ada Bu, ketua kelasnya bermisi. Ya, iya Bu. Iya. Ya, di sini Ibu akan memberikan soal. Catat ya. Yang pertama, apa objek yang dideskripsikan pada teks yang berjudul Berkumpul Lumba-Lumba? Sudah? Sudah. Yang kedua, di mana letak objek tersebut? Sudah. Yang ketiga, mengapa objek tersebut sangat menarik? Sudah. Yang keempat, tuliskan dan kutipan kalimat yang menunjukkan kesan terhadap objek tersebut. Sudah. Yang kelima, kegiatan apakah yang pernah kalian lakukan saat berwisata selain mendokumentasikan keindahan tempat tersebut? Sudah. Itulah 5 soal untuk PR minggu depan. Dikumpulkan hari Kamis minggu depan ya, pukul 10. Dikumpulkan di meja Ibu. Yang telat tidak akan mendapatkan nilai ya. Baik, itulah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu